The Honorable Mrs. Penny Yulianti, MSI, as my supervisor. The Honorable Mrs. Diana Chandra Dewi, MSI, as my examiner. First of all, let me introduce myself. My name is Syariffatul ID with the number ID 17600. In this occasion, I want to talk about my with the title Blend Effect of Cement and Compressive Strength of Portland Composite Cement. As for some of the points that I will explain namely, the first is profile of company, second is background of the research, the third is formulation of the problem, the fourth is purpose of the research, literature review and result and discussion, and the last is conclusion. For the first is the company profile. A few months ago, I was doing research in Boswa company. The name Boswa comes from the abbreviation Bone, Sopeng, and Waju, which are the three Bugis kingdoms located in South Sulawesi. PT Boswa is a trading company that was founded on February 22, 1973. Currently, Boswa Cement has grown rapidly and has many branches, one of which is located at kilometers 5 Lulusan, Kalipuro, Banyuwangi. As for the several process stages carried out in Boswa Banyuwangi Cement, namely transport of materials, milling process, temporary storage in vertical mill, packaging and distribution, and encoding. As for the background of the problem in this research, namely, cement industry is an industry that plays a role in development in Indonesia. It is undeniable that several cement production from various companies compete with each other to improve the quality of their cement production. The good quality of cement can be seen from several factors, among others in terms of its physical and chemical characteristics. One of the problems in each company in terms of its physical characteristics is a blend the right good value, so that the cement produced is of good quality. From this problem, this research was carried out on the effect of satellite variation 2,000, 3,000, 4,000, and 5,000 centimeters quadrate over gram on the setting time and compressive strength of PCC to answer each problem. From the problem, they have formulated three problem formulations, among others. The first is how the variation of blend effect on setting time of PCC cement mortar. The second is how the blend effect variation on the compressive strength test at 1 day, 3 days, 7 days, and 28 days. And the last is how does the duration of invalid cement mortar effect of the compressive strength value. In connection with the formulation of the problem, I aim to know the variation of blend effect the setting time of PCC cement mortar. The second is to know the blend effect variation of the compressive strength at 1 day, 3 days, 7 days, and 28 days. The last is to know the duration of invalid cement mortar effect the compressive strength value. Next, I use the theoretical basic associated with the research that I do. Cement is a mixture of several chemical compounds that are hydraulic. Cement also has adhesive and cohesive properties which can form new compounds when reacted with water. The definition of composite Portland cement according to SNI 157064 at 2014 is a hydraulic bind resulting from grinding together Portland cement slag and gypsum with one or more inorganic materials, or the result of mixing Portland cement powder with other inorganic powder. The following is a table describing in Indonesia National Standard on PCC blend has a minimum requirement of 280 meter quadrate over kilograms. Setting time is divided into two, initial time and final time. Initial time has a minimum requirement 45 minutes, and final time has a minimum requirement of
375 minutes. And compressive strength is divided into 4 days. At the first is 1 day, has not a minimum requirement, and 3 days has a minimum requirement of 130 kilograms over centimeters quadrat. 7 days has a minimum requirement of 200 kilograms over centimeters quadrat. And last is 28 days has a minimum requirement of 280 kilograms over centimeters quadrat. As for the composition of PVC consists of 4 materials, namely clinker, pozzolan, limestone, and gypsum. Clinker is the main raw material for the manufactured cement, which is produced from various calcium silicates. Pozzolan is a material that contains alumina and silica. The function as a compressive strength enhancer. Limestone, material that contains calcium carbonate, and the last is gypsum, is a material with the chemical compound calcium sulfate hydrate. This is my research. There are 2 stages of testing. At the first is setting time. Setting time, there are 5 steps. At the first is including weighing water and cement according to the specific portion. The second is making cement paste with a cement mixer. The third is determining normal consistency using a flow table. Fourth is hardening the cement in a wet box. And last is testing setting time using pickup tool. The second is compressive strength test with 6 stages including. At the first is weighing water, cement, and silica sand according to specific portion. The second is making mortar with cement mixer. And next, printing cement mortar, hardening the cement in a wet box, cement treatment in the curing, and the last is testing compressive strength. This is result and discussion. At the first test, namely determination of setting time, can be seen in the graph. There are 2 lines with different colors. The first line in blue shows the result of initial time, while the red line shows the final time. Of the 2 lines, shows a sharp decrease from the lowest plane value to the highest plane. This explains the higher plane value, the faster time it takes for cement to burn water. As previously explained, the finer cement particle, the faster cement hydraulics with water. As for the reaction that occurs when water reacts with a mixture of 3 calcium aluminate content from clinker with calcium sulfate dihydrate from gypsum, it will form a new compound in the form of 3 calcium aluminate, 0.3 calcium sulfate, 0.31 hydrate, or commonly called N-ringgit, so that the finer cement particles, the faster water react with the compound content. This is graph of compressive strength. From the graphical data obtained, there are 4 lines with different colors, showing the value of smoothness and test edge against compressive strength. Namely, the blue line shows the compressive strength value against plane 2141, the green line with the plane 3300, the yellow line with plane 4531, and the red one with a plane value of 5,204 centimeters quadrat over grams. From each plane at a certain age, the graph increased. As for the reason why blend affect the compressive strength value, namely a smaller cement particle, the less likely it is to form cavities so that the cement mortar will be denser. The effect of duration of cement on compressive strength, as shown in the table, explain that the longer the setting time, the higher value of compressive strength.
From the research that has been done with 3 problem formulation patterns, it can be concluded that the first is the higher plane value will be faster the cement setting time. The second is the higher plane value will be increase the cement compressive strength. And the last is longer immersion will be increased compressive strength. Maybe enough for me. Thank you. Next is presentation from my friend Eki Octaviani. Ya, terima kasih Siti ya. Selanjutnya di presentasi dari Eki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mrs. Annie Yulianti, MSI, as Supervisor. The Honorable Mrs. Diana Chandra Dewi, MSI, as Examiner. Let me introduce myself. My name is Egi Octaviani, number 1793 00 and 75. Here I want to presentation about the result of field practice, and the title of my presentation is the effect of additional superplasticizer on the strength of concrete, cement, OPC, and PCC. And the point of my presentation is first, background of research. Second is aim of research. Third is scope of problems. Fourth is literature review. 5, method of research. 6, result and discussion. And the last is conclusion. So the first, background of the research. Why I choose this research? Because first development of the construction sector. In Indonesia, population increased from year to year. So the need for building houses, roads increased too. And then the need for concrete is increasing. Why concrete? Because concrete has great compressive strength and is easy to work with. And then improve the quality of concrete by minimalizing the use of materials as an alternative to conserve natural resource, but still produce good quality product with adding admixture to concrete. The addition of a superplasticizer can improve the quality of concrete by reducing the material and reduce water use. So we can we can save our earth. And then aim of the research. First, to determine the level of chemical compounds like tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrate in OPC and PCC cement according to ASTM requirement with gravimetric and volumetric method. And the second is to determine the effect of using OPC and PCC cement with the addition of superplasticizer on the compressive strength of concrete. And the third is to knowing the effect of concrete test live using OPC and PCC cement on the compressive strength of concrete. And then the scope of research. First, proportion of making concrete based off missing standard. And the second is the addition of superplasticizer type Sika viscocrete 8050 SG according to the Sika module is 0,6%.
And then the third is the concrete strength test was carried by varying the age of the test of 1 day, 3 days, 7 days, 14 days, 20 days, and 28 days. And then a literature review. Here I want to introduce Bosowa Semen Banyuwangi. Bosowa Semen Banyuwangi have production capacity until 1,8 million ton per year and have land area almost 12 hectare, and the product of Bosowa Semen Banyuwangi are PCC and OPC. Cement. Cement is a substance used to glue construction materials such as stone, brick, and other building materials. And then Portland cement generally has a chemical composition like namely CaO, SeO2, Al2O3, and Fe2O3, which are the dominant oxide, while the other oxide account for only a few percent of the weight of cement. In cement, there are the main oxide compounds in the form of tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrate with certain ratio for each cement product depending on the composition of the raw material. And this is the difference of OPC, ordinary Portland cement, and PCC, Portland composite cement. OPC, or ordinary Portland cement, is cement produced from the crushing and refining process of clinker, which is a material contains calcium silicate, which has hydraulic properties, with gypsum and the basic material to form Portland cement, consisting of material containing lime, silica, alumina, and iron oxide. And the PCC is hydraulic binder resulting from grinding together clinker and gypsum with one or more inorganic materials, and the result of mixing Portland cement powder with powdered and other inorganic materials include pozzolan, silicate compounds, limestone, with a total inorganic materials contents of 6 until 35% on the cement mix. And the concrete made of sand, gravel, cement, water. Concrete has properties of characteristic, namely a building materials that is weather resistant, strong, and low price. The quality of concrete is greatly influenced by the quality of materials that make it up. And I want to explain about admixture, superplasticizer, and Sika Viscocrete 9050 SG. Admixture added material is added during stirring and during toasting, expected to improve the performance of high-quality concrete, which can improve fatigue. Superplasticizer, or we know that water-reducing admixture, are chemicals that are added in the manufacture of concrete to reduce the mixing water required to produce concrete with a certain consistency. And the Sika Viscocrete have the advantage of using this material are high water reduction, resulting in high density and reduce permeability, can reduce production costs, or reducing cement, more economical mix design, reduce energy costs for precast elements that dry with stream. And then compressive strength. Compressive strength, the amount of load per unit area, which causes the concrete specimen to destroy when loaded by a certain compressive force generated by the compressive machine. The compressive strength of concrete is the most important characteristic in the quality of concrete compared to the other properties. The compressive strength of concrete is determined by the range of the ratio of cement, pores, and fine aggregate, and then water. And then method of research. First, I must prepare raw material, that is clinker, gypsum, truss, and then limestone. And then we make cement using a machine ball mill. And the proportion of cement OPC and PCC is clinker in OPC 95% and gypsum is 5%,
And in PCC, clinker 70%, gypsum 4,5%, limestone 18%, and grass 7,5%. And after we make cement, we must test cement with chemical test, residue test, and blind test. And then cement must pass specification of chemistry, residue, and blend with SNI. And then making concrete. Making concrete, we must kneaded cement, coarse aggregate, fine aggregate, and then weight 1 bucket. And then we must bake water, and we entered in a Molen machine, and we must test slump to make concrete. And then treatment and compressive strength. We must treatment concrete in 1 day, 3 days, 7 days, 14 days, 14 days, 21 days, and 28 days. And then we must compressive strength test with compressive strength machine. And then result and discussion of my research is, first is physics result test. In this, from the data obtained, the PCC cement blind is 4,000 14 centimeter quadrat per gram. And OPC 30,596 centimeter quadrat per gram. And both the cement blind result have made the SNI standard so that they are suitable for use. And then blind value of PCC is greater than OPC because the constituent material of PCC cement is more crushed than OPC cement. And then the residue produced by cement PCC is 18,686%, and OPC is 6,2656%. And the residue classified as moderate because cement utilization is carried out on the laboratory scale. And then chemical test result. From the above parameter, the value of all parameters are generated, such as tricalcium silicate, tricalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrate, where the result of the parameter have met the ASTM so that the cement are suitable for use as concrete. And then slump test result and water addition. From the result of slump test and the addition of water, it can be seen that the slump is the for concrete has met the slump requirement of 10 plus minus 2. And it can be seen in the addition of water. The addition of water to the blank cement is greater than cement both OPC and PCC. This is the effect of addition viscocrete or superplasticizer which can reduce water usage. Judging for the graph of PCC cement compressive strength, the x-axis is the test age and the y-axis is the compressive strength. Both have increased compressive strength between blind, concrete, and the addition of superplasticizer has different in the additional of compressive strength.
Just like PCC cement, concrete using OPC cement has also experienced a significant increase, and the increase in compressive strength is greater than PCC cement concrete. This is due to the difference in composition between OPC and PCC cement. And the conclusion of my research is, first, the compounds in cement, namely tricalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrate have met the ASTM, or American Society of Testing and Materials standard. Second, the using of a superplasticizer in the form of viscocrete 8050GS can increase the compressive strength of OPC and PCC cement concrete. And the third is the longer the test or storage life of concrete, the higher the compressive strength of the concrete. And thanks for attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti dan Eki. Alhamdulillah ini sudah banyak teman-temannya yang hadir. Mudah-mudahan teman-teman nyimak ya. Nanti setelah Bu Diana ada kesempatan dari kalian untuk bertanya. Untuk kesempatan kali ini dipersilahkan kepada Bu Diana Chandra Dewi untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Dipersilahkan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya ya. Ini ada kelompok yang melakukan PKL di PT Semen Bosowa ya. Ya, PT Bosowa ya. Ini dari judul ya, karena produknya di sini hanya semen ya. Ya, Bu. Produk utamanya semen ya. Ada produk lain? Enggak, Bu. Semen saja. Semen ya. Nah, baik, semen juga salah satu industri kimia, artinya berbasis bahan kimia. Saya lihat di sini parameter yang diambil tuh kebanyakan parameter fisik ya. Meskipun tadi ada yang parameter kimia, tapi malah tidak diangkat sebagai judul dan tidak banyak terbahas ya. Selain dari dua parameter tadi, baik Arifa ataupun Eki, apakah ada parameter lain yang dianalisis selain dua topik yang diangkat ini sebagai temanya PKL? Tidak ada, Bu. Sejauh ini cuma fisika yang paling banyak dan kimia. Oke, jadi yang banyak dilakukan parameter fisika ya. Tapi parameter ini dilakukan rutin atau bagaimana? Misalnya per batch produksi itu ada pengujian atau tidak? Atau disampling saja tiap seminggu sekali atau bagaimana begitu? Mungkin setiap kali proses produksi, kemudian nanti semen yang diperoleh itu diuji secara kimia. Kemudian apabila memenuhi standar, maka akan dilanjutkan ke pengujian fisika. Begitu juga nanti apabila vendor dari beberapa perusahaan itu berganti-ganti, akan diuji kimia. Agak kurang jelas. Jadi parameter fisika dulu begitu yang diuji atau kimia dulu? Kalau yang setiap hari itu fisika, Bu. Dan ujinya itu sama semen kompetitif. Jadi dibandingkan, Bu. Dan kalau kimia itu ada yang setiap 1 jam sekali, ada yang 1 minggu sekali. Itu untuk parameter kimianya ya? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi ini tadi ada parameter fisika dan ada parameter kimia ya. Oke, tapi yang jelas nanti apapun yang diambil ini temanya nanti coba kita bahas dalam perspektif ilmu kimia ya. Karena ya bidang kita ini bidang kimia ya. Sampelnya di sini sama ya. Sampel semen apa tadi ada 2 macam. PCC sama ya, PCC sama. Ya, berarti sampelnya dua-duanya sama ya? Ya, Bu. Mereka punya, saya nggak tahu ada berapa produk, tapi saya lihat di sini ada 2 produk tadi. Artinya ada 2 sampel yang dibedakan ya. Nah, baik, saya ke Arifah dulu ya. Judulnya ini pengaruh nilai kehalusan terhadap waktu pengikatan dan kuat tekan. Begitu ya. Jadi nanti Anda
akan membandingkan bagaimana nilai kehalusan terhadap waktu pengikatan, bagaimana nilai kehalusan terhadap kuat tekan, begitu ya. Tapi ada pembahasan lain nanti di situ kamu juga menguji hari ya, apa terhadap atau waktu terhadap apa begitu. Nanti kita lihat dulu. Coba definisi dari waktu pengikatan itu apa? Di sini. Jadi dari waktu pengikatan itu waktu yang dibutuhkan semen untuk melakukan proses hidrasi dengan air dari yang kurang plastis menjadi plastis, kemudian dari yang plastis menjadi yang keras. Jadi sampai dengan keras ya waktu pengikatan itu. Gitu. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya berupa alat pikat. Coba dideskripsikan bagaimana? Kamu jelaskan, kamu ceritakan bagaimana kinerja alat tadi itu. Jadi pada pengujian alat pikat ini, nanti semen yang berada pada cincin pikat itu diletakkan pada tengah-tengah jarum pikatnya. Kemudian setelah diukur, setiap pengukuran itu dilakukan dua titik pengujian yang mana ada di pinggir sebelah kanan dan sebelah kiri, bisa secara vertikal atau secara horizontal. Jadi nanti setelah pengujian tersebut, apabila penetrasi yang didapatkan belum mencapai 25 mm, belum mencapai 25 mm, maka akan diletakkan kembali pada wet box atau tempat penyimpanan sementara. Kemudian setelah selang 15 menit akan diukur kembali. Apabila telah mencapai penetrasi 25 mm atau melebihi, maka itu sudah dikatakan sebagai inisial awal. Untuk inisial akhir itu akan diukur setelah 3 jam, pokoknya untuk maksimal standar nasionalnya itu selama 375 menit. Jadi yang kamu amati di sini adalah apa? Kecepatan adonan tadi untuk turun begitu ya? Oke. Jadi dari yang cincin pikat awalnya itu terlalu dalam, dari yang kurang plastis, nanti akan semakin ketinggiannya akan semakin berkurang. Dari 28 misalnya, itu nanti akan naik menjadi di atasnya 25, jadi menjadi 24. Nah, itu nanti akan dihitung menggunakan rumus interpolasi. Jadi satuannya karena waktu berarti apa? Kamu pakai second, menit, atau apa? Oke, menit. Menit ya? Oke. Menit, oke. Kemudian kehalusan. Kehalusan ini satuannya apa? Jadi kamu kan gini, pengaruh kehalusan terhadap waktu pengikatan. Oke. Berarti ada variasi ya kehalusan itu ya? Oke, Bu. Ya, baik. Kehalusan tadi satuannya apa? Sentimeter kuadrat per gram. Sentimeter kuadrat per gram. Ya, jadi saya juga membayangkan seperti partikel sekian mes, kata Mas kan mungkin agak kasar ya. Oke, Nah, Bu. jadi di situ untuk mengukur nilai kehalusan bagaimana? Untuk mengukur nilai kehalusannya itu menggunakan blend air permeability. Jadi nanti setelah proses penggilingan semen di dalam alat mini ball mill secara skala laboratorium, kemudian nanti setelah beberapa menit penggilingan akan diuji menggunakan blend air permeability atau alat blend. Bagaimana sampai muncul nilai kehalusan itu kan ini seperti seolah-olah mengukur ukuran partikel ya? Bagaimana? Prinsip alat kalau memungkinkan di PPT-nya ada gambar alat, semen ketika nerangkan ini naik, ini turun, itu bisa semen tunjukkan, itu lebih baik. Oke. Untuk teman-teman audien juga kalau nanti pas ujian juga dipersiapkan PPT-nya itu semua alat yang dipergunakan juga dipersiapkan gambarnya meskipun tidak diterangkan pada saat awal presentasi. Jadi kalau ada pertanyaan sudah lebih siap ada PPT. Ada PPT mudah untuk di-share screen? Kalau enggak kita skip aja, cukup diterangkan lesan.
khawatirnya nanti lama menyiapkan. Niki Bu, wonten Bu. Oke, silakan. Jadi niki untuk alatnya yang blend aparatus yang digunakan pada PT Semen Bosowa. Jadi nanti untuk yang pipa sebelah kanan itu akan diisi dengan cairan berupa semacam super plasticizer yang nantinya pengukuran kehalusan ini akan diukur berdasarkan laju alirnya dari cairan tersebut. Nanti semen akan diletakkan pada besi yang ada di ujung pipa tersebut, kemudian akan dipadatkan, dan nanti bola hisap tersebut akan dipencet, ditekan. Nah, nanti cairan yang berada di sebelah kanan akan lebih tinggi daripada cairan yang di sebelah kiri. Sehingga ketika tuasnya ini akan diputar, maka laju alirnya tersebut akan semakin menurun. Dan kita akan mengukur laju alir dari cairan tersebut. Siti sudah share screen belum? Ampun, Bu. Oh, ini yang di saya ini yang enggak tampak. Iya, yang nggak tampak, saya juga enggak tampak nih. Coba Oh, sampelnya ini, ternyata mungkin sinyal ya. sampelnya dia berupa powder atau sampelnya cair. Kok tadi ada yang cairan mengalir tadi loh. Oke, bagus. Ini kan mengukur, ya. Untuk pakai bahasa Indonesia, Siti. Oke, mohon maaf Bu. Jadi untuk semennya itu akan diletakkan pada ujung pipanya itu dengan alat seperti aluminium. Untuk mengukur nilai kehalusannya itu dilihat dari ketinggian cairan yang ada di dalam pipa. Jadi semennya itu ditaruh di ujungnya pipa tersebut, Bu. Kita menentukan laju alir dari cairan tersebut. Terus cairan ketemu yang mau nilai diukur kehalusan bagaimana? Bu? Cairan yang diukur ya, maksudnya cairan itu pada alat. Oke. Gitu kan maksudnya ya? Oke, cairan pada alat. Kemudian untuk menentukan nilai kehalusan dihitungnya dari mana? Dengan ada rumus nilai kehalusannya, yaitu faktor korelasi dikali akar waktu alir tersebut. Nanti ketemu ya, karena tadi ketemu satuannya sentimeter kuadrat per gram. Cocok ya rumusnya ya? Oke. Iya, karena ini kan nilainya bukan, artinya tidak secara langsung mengukur partikel ukurannya tadi, ya kan? Kamu kan ini alatnya juga alat-alat fisika. Jadi biasanya fisika itu harus tahu antara besarannya apa, satuannya apa dengan rumusnya. Nanti kamu cek ya cocok atau ini jadi apa namanya? Kalau di fisika harus itu, makanya satuannya harus jelas supaya ketika memasukkan rumus nanti ending dari satuan parametermu tadi itu kan harus sama, ya. Nanti coba nanti dilihat sudah. Ya ini sebagai pengalaman saja, tidak hanya kita pakai tapi kita juga menelaah ya. Nah kemudian hasilnya bagaimana? Pengaruh kehalusan terhadap waktu pengikatan ini bagaimana? Pengaruhnya? Pengaruh kehalusan terhadap waktu pengikatan itu apabila nanti tingkat kehalusan partikel tersebut akan semakin kecil atau luas permukaannya semakin besar, maka akan mempengaruhi kecepatan pada waktu pengikatan. Jadi mempengaruhi nanti bagaimana? Kamu nggak melakukan uji endingnya dia berpengaruh atau tidak berpengaruh loh ya. Kalau saya lihat di pembahasanmu cuma ada tren saja. Oke. Jadi nanti akan partikel dari suatu semen tersebut, misalkan saja seperti bubuk tepung sama kopi, permisalan Bu. Jadi nanti apabila si tepung ini ditambahkan air, maka dia akan lebih mudah
terhidrasi daripada kopi tersebut. Teoritisnya Kapan bisa bagaimana? ya mungkin Siti Jadi bisa begini cara menerangkan. membahas itu ya, teorinya bagaimana, misalnya ya. Kalau saya lihat sih di sini mungkin karena judulnya pengaruh, biasanya pengaruh itu ini ada ulangan nggak kamu? Ada, Bu. Ada biasanya kalau judul ada pengaruh A terhadap B, maka apa namanya? Kesimpulannya adalah bahwa parameter A berpengaruh terhadap B, itu ada uji statistik ya. Jadi diuji ANOVA dan sebagainya. Tapi saya kira PKL cukup tren saja ya. Makanya kalau saya lihat dari tampilannya tidak ada uji pengaruh di sini ya, tapi mengetahui trennya. Jika kehalusannya kecil, maka waktu pengikatannya bagaimana? Ikut kecil, stagnan, tidak tidak ada variasi atau besar. Kalau saya lihat dari grafik pembahasan musik begitu. Iya. Nah, teorinya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Apakah hasil penelitianmu ini menguatkan teori atau mendinai atau menolak teori? Paham Siti pertanyaannya? Siti pahamkah pertanyaannya? Kaitkan dengan kalau misalnya di kita apakah ukuran partikel, luas permukaan, kemudian luas permukaan interaksi, kemudian di situ ada apa saja. Kalau ukuran partikelnya kecil berarti luas permukaannya bagaimana? Kaitkan semuanya. Dengan mix yang dicampur itu apa saja gitu. Jadi untuk nilai kehalusan ini dapat dikatakan semakin halus apabila ukuran partikelnya semakin kecil dan luas permukaannya semakin besar. Sehingga apabila ukuran partikel pada semen ini semakin kecil, maka akan ia lebih mudah terhidrasi terhadap air. Sehingga ia akan lebih mudah atau lebih cepat mengeras. Dan waktu pengikatannya akan semakin cepat. Iya, jadi semakin besar nilai kehalusan, semakin kecil waktu pengikatan. Begitu. Iya, Bu. Teorinya juga mendukung ya. Iya, Bu. Nah, oke, jadi saya nggak tahu yang melakukan PKL kan kamu ya. Jadi artinya pengalaman PKL-mu ini tidak atau sesuai dengan teori. Jadi kalau semakin kecil, semakin besar nilai kehalusan, maka waktu pengikatan dia semakin kecil. Ya. Nah, sekarang ini karena parameternya fisika, apakah ini berhubungan dengan interaksi atau ini kan nggak melibatkan reaksi ya, jadi hanya interaksi kimia saja. Dalam semen itu kan ada banyak mineral, saya nggak tahu ya mineral macam-macam ya. Tuh, mineral mungkin golongan mineral karbonat atau silikat atau apa begitu. Bagaimana di sini senyawaan penyusun dari semen tadi ini ya? Kalau tadi pengaruhnya kan fisik, parameter fisika. Dari pembahasan sudut pandang kimia bagaimana terhadap waktu pengikatan? Jadi untuk reaksi kimia yang terjadi pada waktu pengikatan ini dibantu oleh adanya kandungan kalsium sulfat dihidrat dari gipsum yang nantinya akan bereaksi dengan kandungan trikalsium aluminat dari material klinker. Jadi trikalsium aluminat ini merupakan senyawa utama dari klinker, kemudian bertemu dengan kalsium sulfat dihidrat dari gipsum, dan nantinya akan membentuk lapisan entrinyet apabila direaksikan dengan air. Seperti gambar berikut. Di share screen bisa nggak? Itu bereaksi dengan air atau hanya berinteraksi? Kalau bereaksi berarti membentuk zat baru ya? Begitu. Dalam pembentukan semen secara teori itu kalau dibandingkan misalnya pada saat dia kering ya, pada saat dia kering kemudian pada saat mengeras terjadi
perubahan fisik atau perubahan kimia menurut Siti dan sesuaikan dengan teori ya. Teori pada semen. Untuk yang terjadi pada waktu pengikatan ini terjadi secara kimia, yaitu saya tampilkan naskah gitu. Ya, boleh. Pokoknya gambar, kemudian mungkin dapat dari mana informasi itu atau sumbernya, boleh. Apa sudah Dibesarkan. terlihat? Terlihat, tetapi kurang besar. Ya, gambar ini boleh, terus tapi besar ya. Yang besar. Yang gambar tadi sudah bagus. Kalau mau nerangkan dari gambar tadi itu, bagus. Ini Bu, untuk reaksi yang terjadi. Jadi ada 4 komponen utama dari senyawa, dari material Dibesarkan biasa. bisa enggak? Dibesarkan. Nah. Jadi ada 4 senyawa dari komponen senyawa yang terdapat dalam klinker, yaitu C3A atau trikalsium aluminat, C3F atau trikalsium sulfat, C2S atau dikalsium sulfat, dan C4AF. Nah, untuk yang terjadi pada reaksi dari waktu pengikatan atau reaksi yang terjadi pada saat semen itu mengeras, itu dari reaksi trikalsium aluminat yang nantinya akan bergabung dengan gipsum membentuk lapisan entringit. Kemudian air di sini fungsinya akan menghidrasi entringit tersebut. Jadi nanti apabila semen ini semakin halus, maka reaksi hidrasi air terhadap C3A akan semakin cepat. Sehingga waktu pengikatannya akan semakin cepat. Sebentar, menghidrasi ya. Menghidrasi itu airnya masuk ke dalam senyawanya atau bagaimana? Gitu. Iya, Bu. Airnya akan masuk bereaksi dengan C3A-nya. C3A itu kan CaO, Al2O3, 3H2O ya, dia sudah hidrat ya. Betul. C3A itu begitu. Trikalsium CaO Aluminat. Ya. aluminat. Gitu. Dia oke, C3A itu hidrat atau tidak? C3A itu anhidrat. Belum ada hidratnya. Nah, nanti kamu sesuaikan ya. Jadi Ya. misalnya setiap 1 molekul trikalsium aluminat itu ya mengikat hidratnya maksimal berapa begitu. Kalau hidrat kan dia masuk ke dalam senyawanya sebagai senyawa hidrat. Ya. Jadi, Ya, jadi kan kamu itu kan menambahkan air kan di dalam semen kan? Gitu. Ya, Nah di situ tadi kalau dia ada reaksi kimia, maka kamu tuliskan semen itu terdiri dari senyawa apa. Ketika ditambahkan air, dia menjadi senyawa dari berapa tadi? 4 senyawa ya? 4 senyawa mana yang menjadi hidrat atau semuanya jadi hidrat? Misalnya itu tahapan peran 1 yang air, kemudian yang tadi membentuk lapisan tadi itu berarti kan reaksi antara apa dengan apa membentuk etringit itu ya? Iya, Bu. Itu yang ada di mana di pembahasanmu kan itu? Ya. Karena di pembahasanmu tadi belum melibatkan reaksi penambahan air, padahal dalam prosedurnya ada penambahan air. Hanya yang kamu kutip di sini perubahan dari trialuminat ya C3A dengan kalsium sulfat, dan dia juga tiba-tiba sudah hidrat ya. Hidratnya ya apakah dari tambahan air atau tidak itu. Oke. Nanti itu ditambahkan pada pembahasan. Kemudian parameter yang kedua, ini juga masih nilai kehalusan terhadap kuat tekan. Ya, saya pertanyaannya tadi sama ya. Bagaimana ini ya? Jadi kalau parameter nilai kehalusannya naik, kuat tekannya bagaimana? Ikut naik atau turun? Apabila nilai kehalusannya semakin tinggi, maka nilai kuat tekannya akan semakin tinggi juga, Bu. Dikarenakan nah, itu karena
Karena kan semakin kecil partikel, maka akan mengecilkan rongga udara yang terjadi pada semen tersebut. Jadi akan semakin padat. Nah, itu di grafikmu itu tidak sesuai ya. Yang di naskah itu karena meskipun judulnya pengaruh kehalusan terhadap kuat tekan, parametermu adalah kuat tekan dengan lama perendaman. X sama Y-nya itu loh nggak cocok. Oh iya. Nah, jadi karena itu di rumusan masalah yang diangkat itu nilai kehalusan dan kuat tekan, maka ya parameter itu. Kemudian tadi sama juga dibahas secara ilmiah ya. Kuat tekan itu satuannya apa? Kuat tekan Kuat tekan kilogram per sentimeter kuadrat. Kilogram per sentimeter kuadrat. Dinas kamu gak kebalik itu ya? Dinas kamu adalah sentimeter kuadrat. Oh, di sini ini ya yang sumbu X yang tadi hari ya. Ini juga sih di sini hari tapi keterangan yang di atas sentimeter kuadrat per gram. Itu nilai kehalusannya, Bu. Nah, itu tadi harusnya kalau pengaruh nilai kehalusan maka nilai kehalusan menjadi sumbu X. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi makanya di grafik itu gimana ya bacanya, yang sini hari, yang di atas tuh kilogram per sentimeter, tapi yang di dalam grafik satuannya dia berbeda ya. Kemudian ada parameter lagi yang ini tadi tidak dibahas ya, tentang parameter apa di sini? Lama perendaman ya? Iya, Bu, lama perendaman. Kamu menguji apa? Lama perendaman terhadap apa? Terhadap kuat Karena di tekan. sini nggak jelasin. Terhadap Kuat tekannya. kuat tekan ya. Jadi nanti kamu masukkan pada subbab berikutnya. Yang tadi tidak ada grafiknya adalah pengaruh kehalusan terhadap kuat tekan. Baru yang di bawahnya jadi pengaruh lama perendaman terhadap kuat tekan. Ya. Nah, ini bagaimana hubungannya? Jadi nanti semakin lama semen tersebut dilakukan pendiaman di dalam air, maka akan semakin meningkat nilai kuat tekannya. Jadi untuk kan tadi terdapat 4 komponen utama dalam linker, yaitu C3A, C3S, C2S, dan C4AF. Nantinya yang akan mengatur nilai kuat tekan pada uji 1 hari dan 3 hari itu dari nilai C3A, C3S. Nanti untuk penambahan nilai kuat tekan yang akhir pada 28 hari itu dari hasil reaksi C2S. Ini jadi apakah kalau semakin lama waktu, maka jumlah airnya semakin banyak? Tidak, Bu. Jadi itu hanya berpengaruh pada lama pendiamannya. Makin kita Bagaimana lama, dia bisa meningkatkan kekuatan kalau direndam lama? jadi nanti senyawa dari C2S yang mempengaruhi nilai kuat tekan akhir itu akan semakin bereaksi. Jadi mulai awal semakin apa? Akan proses reaksinya senyawa yang ada di dalam semen. Siti sampai bisa menerangkannya dari bahwa berapa lama atau kecepatan untuk terjadinya reaksi sampai terbentuknya produk. Nah, dengan direndam itu misalnya ini kan membuat beton, membuat cor itu juga direndam, perendaman itu akan makin kuat. Nah, ini mungkin bisa diterangkan kaitannya dengan itu. Jadi misalnya baru setengah jam, enggak ya, hari kan itu ya. Hari, kemudian bagaimana kekuatannya ngikat. Kaitkannya dengan ini ya, lama reaksi ya. Jadi setelah benda uji tersebut dicetak dan dimasukkan ke dalam white box, kemudian nanti akan dikeluarkan dan dilakukan proses pendiaman di dalam puring selama hingga 28 hari. Untuk pengujian nilai kuat tekan akan dilakukan pada uji 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Nah, untuk proses reaksi yang terjadi pada umur uji 1 hingga 3 hari itu reaksi yang terjadi dari senyawa utama C3S atau trikalsium sulfat yang akan bereaksi terlebih dahulu. Kemudian untuk dari
waktu pendiaman 7 hari hingga 28 hari itu senyawa utama yang bereaksi yaitu kalsium sulfat atau C2S yang akan bereaksi dengan air. Sesuaikan nanti dengan teori ya, dicek ya. Artinya kayak misalnya seperti itu kan pembentukan material, nanti disesuaikan dengan teori bahwa apakah memang seperti yang Siti sampaikan bertahap begitu reaksinya ataukah seperti apa. Jadi cari sumber-sumbernya yang berkaitan dengan material ini ya. Material batu-batuan hampir sama dengan begitu. Iya, cuman ini sama tadi reaksinya itu ada 2 tahap, bedanya hanya pada jumlah hidrat ya. Tapi namanya kok sama, kalsium silika hidrat. Nanti ini kan satu senyawa yang berbeda ya kalau kita orang kimia ya. Ya, nanti kamu diberi nama apa nama UPAC-nya apa. Satunya kan trihidrat. Kemudian penulisan nanti harus betul ya. Ini akan menuliskan rumus kimianya. Ya, tadi loh, jadi kamu yang jelas kalau saya lihat, kalau kuat tekannya itu lebih banyak, itu kan di pembahasan menyatakan apabila senyawa kalsium silika hidratnya itu semakin banyak, maka akan semakin kuat, kan begitu. Ini kan berhubungan dengan jumlah air yang diikat juga. Ya, nanti kamu lengkapi. Ya jadi itu ya di subbab 4 apa namanya yang di nilai kehalusan dan kuat tekan tadi itu belum ada gambarnya, kemudian yang di 3 ini juga kamu beri gambarnya tadi yang sesuai dengan parametermu apa, kemudian pembahasannya bagaimana ya. Di kesimpulan juga ada 3, nanti harus sesuai ya antara rumusan masalah dengan kesimpulan. Nah, baik yang selanjutnya adalah Eki ya. Nah, Eki ini judulnya pengaruh penambahan superplastiser terhadap kuat tekan semen. Namun saya lihat di rumusan masalah ada juga pengujian kimia. Bahkan yang pertama ya, rumusan masalah yang pertama, ya. Pengujian apa namanya? Beberapa apa di sini. Kalau sini mengetahui kadar, berarti menghitung ya kadar senyawa ini pada 2 sampel tadi. Yang kedua baru mengetahui bagaimana pengaruh penambahan superplastizer di sini. Nah, di metode sudah cukup jelas, sayangnya di pembahasan di sini kurang. Tidak kamu jelaskan, misalnya bagaimana cara menganalisis, apa coba yang pertama di sini misalnya. Metode, di sini dijelaskan bahan-bahannya apa saja, kemudian apa cara kerjanya juga, tapi di pembahasan ini tidak terbahas ya. Misalnya bagaimana cara penentuan sulfur trioksida? Coba kamu deskripsikan. Kamu menggunakan metode apa dan hasilnya bagaimana? Pengujian senyawa. Misalnya SO3. Bagaimana? Jadi metodenya itu menggunakan gravimetri, yang mana semen itu nanti diuji dulu berat tak larutnya, itu kan ada filtratnya nanti. Nah, filtratnya nanti dididihkan. Lalu ketika sampai volume 50 akan ditambahkan BaCl2 sebanyak 10 ml. Lalu dilanjutkan pendidihan sampai terbentuk endapan. Kemudian endapannya itu disaring dan dicuci dengan aquades panas sampai bersih. Kemudian endapannya itu tadi dimasukkan atau dibakar di furnace sehingga didapatkan berat endapannya tadi, Bu. Berarti di situ jelas ada reaksi kimia ya? Iya, Bu. Nah iya, nggak ada Mbak di pembahasanmu, sama sekali nggak ada. Jadi, ya? Tapi bagaimana? Saya mencoba untuk mencari di teori, itu tidak ada, Bu. Ada Mbak, itu saya jelaskan di semester 3. Dicari ya. Nanti kamu cari di buku Underwood ada.
Oke, pembahasan ini itu banyak ini sebenarnya justru yang menarik ya, karena parameternya parameter kimia. Iki keren di Malang paling. Kebanyakan Ya, coba sekarang penentuan macam-macam, ada Fe, ada silikat, ya. Ini semuanya harus ada ya, karena yang melibatkan Itu ya. reagen ya, dan gravimetri sederhana. Ya, gravimetri itu pokok dilarutkan, ditambahkan reagen, mengendap jadi apa, ditimbang. Dan itu pasti melibatkan reaksi kimia. Jadi A ditambah B jadi AB, solut begitu. Solutnya itu kenapa tadi kalau di oven saja berarti dia menghilangkan air. Tapi kalau di furnace mungkin jadi zat lain. Itu ada lengkap ya bukunya. Sayang sekali nggak ada. Coba salah satu yang kamu tahu reaksinya apa? Ada penentuan Fe, Mg. Saya tahunya itu kalau ini Bu, penentuan berat tak larut. Karena berat tak larut itu fisika ya, belum melibatkan kimia, nggak mampu kimia belas itu. Kan cuma disaring dengan ukuran partikel ya itu. Bukan Bu. Jadi nanti semennya itu dilarutkan dengan HCl. Nah, itu kan menghilangkan unsur Cl dan menghilangkan unsur basanya dilarutkan dengan NaOH. Kok ada unsur basa dengan NaOH gimana Mbak? Kalau yang tidak begini ya, kalau yang PD-nya banter soalnya. Iya. Hati-hati disimak dhisik, lek ada jawab dipikir dhisik iki. Istilah tidak larut ya yang nggak larut. Misalnya saya punya tanah ya, kemudian dilarutkan tak saring. Saringannya macam-macam nanti. Nah, yang dikatakan tidak larut itu ya si nyantol di saringan. Ya, misalnya Anda pakai kertas wattpan berapa. Makanya ada istilah TDS, ada TSS. Kalau yang solut terlarut tadi itu berarti yang lolos ke bawah. Begitu, itu masih belum melibatkan kimia, itu cuma saring-menyaring saja ya. Iya, Bu. Ya. Nah, tadi ada sulfur, ada silika, silikon dioksida, ada Al, Fe. Kamu yang bisa yang mana? Ada CaO, dia di sini pakai titrasi, ada oksalat, ada permanganat ya. Ini dilakukan sendiri atau tidak? Saya pertanyaannya. Dilakukan sendiri, Bu. Dilakukan ya, berarti tahu kan kalau titrasi pada perubahan-perubahan warna. Jadi nggak semua gravimetri di sini. Ada volumetri juga. Ada volumetri juga. Ya coba kamu yang tahu yang mana ini? Kalau hanya perubahan warna itu tahu Bu, tapi kalau reaksinya masih belum tahu. Ya, ini semuanya pelajaran semester 3 ya, sayang sekali nggak ada. Justru di sini yang penting parameter kimia tadi, ya, itu yang sebenarnya sangat berkorelatif dengan keilmuan kita. Ya ini PR nanti. Ini parameternya cukup banyak. Nah itu tadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa yang diangkat parameter fisika, padahal kamu juga melakukan parameter kimia. Ya, ini nggak ada sama sekali pembahasannya. Kemudian tiba-tiba langsung muncul hasil ya. Kalau hasil itu jadi endingnya setelah membahas ini prosedurnya secara kimia begini ini hasilnya sesuai dengan standar atau tidak. Misalnya ada beberapa sampel, sampel PCC dan OPC ya. Bagaimana kadar saya nggak tahu CaO-nya atau SiO2-nya itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, tapi di sini yang menarik hasil akhirnya itu sudah berupa senyawaan C3S ya. Ngitungnya bagaimana itu? Ini Bu, ada SNI-nya. Saya enggak ketemu hasilnya itu loh Mbak, ketemu 37%. Kan setelah menguji seperti tadi yang saya uji CaO, FeO2, O3 itu Bu. Nah, itu untuk menentukan senyawa C3S dengan caranya perhitungan. Perhitungannya bagaimana? Saya tunjukkan ya, Bu. Di naskah ada apa enggak? Di SNI, di naskah juga ada, Bu. Sebentar, ayo Bu. Coba ditunjukkan bagaimana. Jadi kamu ngujinya itu kan sepertinya per logam ya. Tapi hasilnya itu adalah C3S.
Di sini, Bu. Nah, di SNI itu sudah ada bagaimana cara menghitungnya, Bu. Jadi C3S dari 4,071 dikali CAO dan selanjutnya. Jadi saya harus mencari CAO, SiO2, begitu, Bu. Oke, karena ini SNI saya tidak tanya penurunan rumus ya. Saya percaya aja deh kalau rumusnya ya. Tetapi yang harus dicari adalah tadi itu prosedur tadi. Ya. Kemudian itu tadi PR-nya berarti banyak ya. Nanti nggak tahu parameternya mau dibagi dengan Arifa atau tidak. Ya, kemudian ke hasil ya. Dari hasil 2 macam semen tadi, apakah memenuhi baku mutunya? Sudah Sampelnya memenuhi, ada 2 ya? Sampelnya hanya ada 2 ya? Sampelnya ada 2. Memenuhi. Dua-duanya 2 memenuhi. jenis Oke, atau berapa ada pengulangan gitu kah nanti Eki? Kemarin datanya kemarin itu diulang-ulang gitu. Hanya 2 variannya saja yang keluar. Maksudnya begitu varian, atau gimana? 2 variannya aja, Bu, itu. Sementara sampelnya? Jumlah sampel? 2. Jawa Perek dipikir di Sitala. Sampelnya diambil atau variannya 2 sudah benar. Tapi sampelnya ada berapa Eki waktu di lapangan? Oh, untuk berbentuk betonnya ada 48 beton, Bu. Pada saat pengukuran, misalnya gravimetri begitu, yang diukur itu berapa biji? Sampai biji ya buah. 2 semen, Bu. Jadi untuk 1 kali data sudah nggak diulang lagi, ya, sudah langsung ganti gitu. Iya. Yang dilakukan di industri seperti itu. Iya. Jadi yang baik kan. Ya. Coba kamu lihat di pembahasanmu cuma 1 atau beberapa? Itu rata-rata atau tadi masa nggak ngulang sama sekali ya? Oh, hasilnya itu tidak mengulang, Bu. Karena keterbatasan waktu juga, alatnya juga antri, jadi tidak mengulang, Bu. Oke, ya. Ya wes enggak apa-apa wes ya, jadi itu. Cuman tadi untuk tapi realnya di lapangan mereka ketika mereka ya, ini kan kayak misalnya menguji pengaruh seperti ini kan bukan maumu sendiri kan, ini kan maunya industri kan. Ketika mereka membuat misalnya riset kecil-kecilan di industrinya, kemudian ingin tahu hasilnya, mereka cukup 1 kali data sudah itu jalan gitu. Atau sebenarnya dipecah-pecah dari banyak anak gitu. Banyak, Bu. Banyak kali. Banyak anak PKL di sana maksudnya? Iya, Bu. Oh ya, jadi mungkin setipe pengerjaannya setipe Eki tapi di banyak anak gitu. Ya. Jadi ini yang maksud saya pelajaran untuk Eki dan Siti juga ketika memahami atau mengamati sesuatu nggak mungkin kemudian ini mungkin teknis di lapangan kemarin karena tadi yang disampaikan bukan buru-buru ya, antri alatnya sehingga diberikan 1 anak kesempatan hanya mengukur 1, tetapi nanti realnya misalnya kalian diberikan tugas untuk mengamati atau bagian apa, kalau di industri research and development biasanya begitu, tidak mungkin kemudian data itu hanya 1, mungkin mereka mengambil data atau memahami data dari sekian banyak anak PKL, misalnya begitu ya, itu yang perlu kalian pahami, jangan sampai hanya 1 data kemudian sudah mendapatkan kesimpulan yang yakin gitu, nggak diulang-ulang gitu. Itu ya Eki ya. Oke, monggo lanjut Budin. Ya, terima kasih Bu. Ini jadi biasanya memang di industri itu ada yang per batch itu ada di sampling ya, mestinya di samplingnya tidak 1 kali. Jarang kemudian dicari metode sendiri, biasanya metodenya sudah ada tinggal jalan. Cuman sampelnya banyak. Kalau perkara kemudian waktu PKL hanya diberi 1 karena antri itu ya karena keterbatasan ya. Biasanya mereka pastinya minimal ada ulangan untuk per batch produksinya itu. Oke, itu yang rumusan masalah 1, tadi PR-nya banyak karena memang tidak tertulis di naskah dan belum bisa dijawab karena lupa ya. Sekarang yang rumusan masalah kedua tentang penambahan superplastizer terhadap watekan. Coba superplastizer itu apa?
Ya, artinya juga dia senyawaan apa yang ditambahkan itu. Jadi superplasticizer itu senyawa polikarboksilat yang ditambahkan saat pengerjaan beton yang dimaksudkan untuk pengurangan air. Begitu, Bu. Apa penyusunnya superplasticizer itu? Senyawa apa? Polikarboksilat. Polikarboksilat ya. Nah, baik, berarti di sini ditambahkan nanti ketika diolah dengan air dia menjadi lebih kuat ya. Iya, akan teorinya demikian ya. Nah, kemudian apakah kamu juga melakukan variasi penambahan superplasticizer? Tidak, Bu. Berarti hanya menambahkan satu variasi kemudian diuji. Yang Ya, kamu uji apa saja variasinya? Variasi hari dan tipe semen OPC dan PCC, Bu. Nah, itu yang artinya judulmu juga nggak cocok ya. Jadi kalau judulnya pengaruh penambahan superplasticizer itu seolah-olah kamu menambahkan misalnya 1%, 2%, 3-5%, bagaimana kuat tekannya. Jadi pengambilan judulmu dengan ternyata datamu ini tidak kurang pas ya. Nanti judulnya disesuaikan aja lah dengan data, itu yang paling mudah ya. Kan PKM nggak mungkin nambah data ya. Jadi kita sesuaikan saja datamu tadi dengan sesuaikan aja judulnya dengan datamu. Nah, kalau hanya ada satu superplasticizer tadi ya variasi yang kamu lakukan apa di sini? Atau di sini kamu membandingkan yang tanpa plasticizer dan dengan penambahan superplasticizer? Dibandingkan nggak? Dibandingkan. Jadi beton tanpa superplasticizer dengan beton dengan plasticizer. Bagaimana kuat tekannya? Yang tanpa plasticizer itu lebih rendah kuat tekannya daripada dengan superplasticizer. Penambahannya berapa? Saya nggak tahu satuannya disanya persen atau apa begitu. Kemudian peningkatannya berapa persen kekuatannya? Untuk yang semen PCC itu peningkatannya kurang lebih 14,3% dan yang OPC itu 62,5%, Bu. Oh, jadi lebih ini ya, jauh lebih besar di ini. Kenapa kira-kira? Karena komposisi dari OPC itu lebih banyak klinkernya dan tidak ada bahan tambahan lain selain gipsum. Sedangkan yang di PCC itu banyak seperti tambahan batu kapur dan teras, Bu, atau pozolan. Coba klinker itu senyawa apa tadi? Ini tadi hubungkan dengan begini maksud saya ya. Kalau dia adanya superplasticizer itu meningkatkan kuat tekan, apakah dalam proses pembuatan beton ya, kan dia dicampurkan air itu menghasilkan zat baru. Apakah ada reaksi kimianya? Nah, itu maksud saya ke sana. Reaksi kimia antara superplasticizer dengan semennya, Bu. Saya nggak tahu ketika proses penambahan air tadi itu terjadi yang bereaksi itu adalah bahan semennya tadi dengan air saja atau bahan semen dengan air dengan superplasticizer, itu yang tahu kan yang meneliti. Jadi superplasticizer itu akan kenapa kok meningkatkan kuat tekan? Jadi superplasticizer itu akan melapisi partikel-partikel yang ada di semen. Karena melapisi, ketika ditambahkan air itu akan membentuk muatan negatif, yang mana akan menjaga jarak antara partikel satu dan partikel lain sehingga tidak ada rongga, Bu. Karena semakin banyak rongga, semakin banyak. Oke. Sama jaga jarak kok tambah kan rongga sih. Karena harus physical distancing ya. Jaga jarak. Katanya menjaga jarak. Kok tambah kan rongga sih? Ayo. Jadi sistemnya itu menjaga jarak agar tetap apa ya, Bu? Terjaga. Tetap rapet atau tambah tolak menolak? Tambah tadi rapet.
Kan atau justru tolak menolak? terjaga rapi, Bu. Itu sih ojo muni rapi-rapi. Saiki urusane mbek muatan. Nanti lek rapi-rapi lah koyo. Tadi kan ada muatan Nanti ya. bahasanya biar pas. Yes. Ya, sudah ada muatan terus. Justru Kan membuat antar partikel itu tolak menolak atau tarik menarik. Sehingga kaitannya dengan kuat tekan atau rongga, munculnya rongga atau enggak. ada tolak menolak antara partikel satu dengan partikel lain. Terus tambah rapat, tak banyak. Sehingga apa namanya, Bu? Struktur dari semennya itu lebih lunak, begitu, Bu. Lunak Kalau apa pengen lunak padet? nah, kalau lunak apa lebih kuat? Eki nanti ini kayaknya Eki butuh belajar itu, Bu. Belum, Ya. Bu, itu. Ya, tadi Belum ini mengarah ya, jadi jawabannya. catatannya tadi intinya tuh kan membahas begini, bagaimana teorinya dan bagaimana hasilnya. Tapi saya biasanya kalau di PKL itu jarang sekali ada anomali begitu ya, karena biasanya kan sudah ada standar metodenya. Kita tinggal kerja melakukan ini. Jadi kamu tinggal nyari teorinya. Bagaimana teori memberikan super plasticizer terhadap kuat tekan, dan kita bahas dalam perspektif kimia tadi. Tadi sudah arah-arahnya sudah, saya kalau melihat pembahasannya itu banyak senyawa gini-gini, tapi sayangnya pembahasan tadi itu kan kita harus, jadi kalau orang kimia begini, ada satu metode deskripsi kita buat ke bahasa kimia. Itu tugas kita. Ya, jadi tadi kamu bisa mengarahkan super plasticizer itu perannya di mana? Ya, apakah tadi membentuk reaksi atau hanya interaksi? Kan nggak harus selalu reaksi. Kalau interaksi mungkin dia tadi ya, saya nggak tahu. Misalnya dia hanya jadi ada muatan dan sebagainya. Itu nanti harus nyambung, Mbak ya. Nah, kemudian di datamu itu juga grafiknya itu juga ternyata fungsi waktu ya. Kamu kan fungsi waktu. Lama perendaman. Biasanya itu loh ya. Nah, jadi itu juga tidak ini, kalau kamu membandingkan, tapi nanti silakan dibahas di inilah apakah judulnya tadi disesuaikan, karena ternyata tidak ada variasi super plasticizer ya, tapi yang ada adalah waktu ya. Ada waktu, misalnya membandingkan pengaruh waktu terhadap ini, atau tapi yang kimia tadi harusnya lebih menarik ya, karena kita Tadi kan itu orang kimia. Budin, kemarin itu gini, mau mengamati karena arahnya semuanya kok kalau saya baca dari seluruhnya itu maunya industri itu dengan penambahan ini hasilnya seperti apa, meskipun nanti mereka itu antara tidak dikasih super plasticizer kemudian dengan dikasih plasticizer. Kemudian setelah dikasih plasticizer itu mereka juga melakukan semacam optimasi begitu dengan variasi lama kontak ya. Lama kontak kalau bahasa kita bukan lama kontak ya, lama perendaman itu. Ini nah, seperti itu dilakukan ada hari itu ya. Iya, sama dua-duanya ya. juga dilakukan karena kalau saya amati untuk semen-semen, untuk beton-beton itu rata-rata dengan perendaman itu akan membuat hasilnya betonnya lebih keras sehingga hari itu perendaman atau lama harinya direndam itu selalu ada di tiap anak-anak PKL begitu. Sehingga kemarin itu mau ngasih judul sehingga ambilnya itu kemudian didetilkan di rumusan masalah. Didetilkan maksudnya ini terhadap ini terhadap bagaimana ini terhadap ini, bagaimana yang hari tadi itu lama perendaman juga saya minta mendetilkan di rumusan masalah. Tetapi waktu ngambil judulnya karena saya melihatnya itu kok keinginannya kalau seluruhnya ya, keinginannya dari industri itu antara dikasih ini hasilnya seperti apa, antara dikasih dan enggak, meskipun setelah dikasih harus mereka masih melakukan semacam optimasi terbentuknya beton. Iya, memang judul itu kan harus mencerminkan isi.
Karena kalau membaca pengaruh penambahan superplasticizer itu tadi harus bahasa pengaruh itu kan jawabannya berpengaruh atau tidak. Berpengaruh atau tidak itu dijawab dengan sampel yang signifikan jumlahnya, baik dari sisi variasi ataupun dari sisi ulangan. Jadi kalau tidak salah minimal tuh ya paling tidak ada sekitar 24 sampel itu dari cross check-nya. Tapi di sini kan sampelnya itu tadi saya tanyakan ngulang atau tidak menguji ini dan sampelnya tidak ada variasi. Itu artinya kalau di bahasa ilmiah judul pengaruh A terhadap B itu alat ujinya pasti kelayakan jumlah sampel. Nanti bahasanya mungkin di ini misalnya ya judul itu kan tadi bagaimana kreatif, bagaimana menyesuaikan dengan isi itu saja. Kita nggak masalah kalau hanya jumlah menjadi subbab. Misalnya tadi berarti ini ya kalau Pak subbab pengaruh superplasticizer maka fungsinya adalah X-nya 0 dan atau ditambahkan, Y-nya adalah kuat tekan, harusnya grafiknya itu. Dan di grafik ini nggak muncul juga ya pembahasan itu. Yang muncul hanya X-nya itu hari, itu harus subbab lagi kan. Pengaruh umur uji terhadap kuat tekan. Nah, begitu. Jadi antara kesesuaian itu antara judul dengan data itu kan harus sama. Ya, memang kalau dianggap yang menarik sih penambahan superplasticizer, yaitu konsekuensinya harus cocok kan antara judul sama ini, sama isi. Itu sebenarnya pada semua bidang demikian ya. Jadi jangan apalagi tulisan ilmiah maksud saya ya. Ya kadang-kadang kita judulnya apa, tulisannya apa kalau di berita-berita ini selebaran-selebaran, iklan-iklan itu kan kadang nggak cocok judulnya apa, isinya apa. Tapi kalau tulisan ilmiah itu panduannya demikian ya. Nah kemudian tadi harus mencari interaksi tadi ya. Bagaimana interaksi kimia atau reaksi kimia jika ada antara superplasticizer dengan proses pembuatan beton. Dan kan berarti kan di sini ada tiga material, 1 semen, 2 superplasticizer, 3 air, diuji ke kuat tekan. Itu harus dicari apa yang terjadi di situ. Itu PR-nya Eki banyak ya. Nah, kemudian di kesimpulan itu juga kalau sebenarnya sudah mana senyawanya memenuhi standar. Ya, kemudian penggunaan dapat menambah kuat. Semakin lama ini ya itu tadi saya kira kalau di kesimpulannya sudah fokus tapi di pembahasannya banyak yang kurang. Ya. Saya kira itu ya Eki ya, PR-nya banyak, nanti ya bekerja sama dengan kawannya supaya bisa ini ya, bisa tercapai ya. Ya karena PKL dimanapun yang berhubungan dengan pekerjaan di sana kita harus mengambil di sudut pandang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Itu ya. Saya kira itu ya Bu Eni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Diana. Tadi ya masukannya untuk yang tadi yang jawabannya kurang tepat ya Eki ya, tentang bagaimana plasticizer ya. Nanti begini Eki, plasticizer yang dipakai, superplasticizer yang dipakai, kalau memang di industri diberitahu ya, itu apa? Itu apa? Ya, senyawaannya apa itu? Kecuali mereka hanya memberikan kode. Kalau mereka memberikan kode, maka kita menelusurinya susah. Kan gitu. Tetapi jika tidak pun, ya, andai kata dari industri hanya kode, yang itu kita menelusurinya tidak mungkin, maka Eki nanti bisa browsingnya tentang superplasticizer pada penambahan superplasticizer pada beton. Nanti akan ketemu, saya kira di bacaan cukup banyak saya kira muatan bahwa ada memang penambahan superplasticizer seperti itu. Bisa jadi nanti misalnya kuat tekan di sini kan misalnya tidak mudah retak juga dan seterusnya. Tadi itu hanya yang saya koreksi, yang aneh adalah ketika bilangnya nanti itu namanya kuat tekan kan hubungannya dengan kepadatan mestinya padat antar partikelnya tapi padat, tapi kok Eki menyampaikan adalah justru jaga jarak ya, memunculkan jarak ya sehingga muncul rongga, bukan ya, itu nanti coba ditelusuri sehingga akan ketemu itu ya. Sepertinya kemarin ada kok di gambar naskahnya itu bahwa nanti
Ini kan biasanya super plasticizer adalah golongan polimer. Nanti dia bisa menarik atau mengikat antar partikel-partikel yang ada di sana. Benar deh ya, melapisi sudah benar. Tapi biasanya kalau sudah melapisi bukan malah tolak menolak. Nanti kalau tolak menolak justru nanti menghasilkan material berpori. Kalau material berpori biasanya justru rapuh. Nanti kaitannya kan di sana. Nah, tadi yang berlawanan Eki menjelaskan kalimat depan dan belakang itu di situ. Ya. Ini pun nanti dicari lagi. Dari teman-teman silakan jika ada pertanyaan, mungkin yang satu bimbingan dengan saya ada Krista, kemudian Imro'atul Islami. Seperti apa anak-anak? Tidak ada, Bu. Ada nggak teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan Bu Diana yang memberikan masukan sangat banyak, khususnya tentang tatanan ya, tatanan penulisan, kemudian apa yang ada di dalam, harusnya seperti apa untuk grafiknya, kemudian untuk judulnya. Alhamdulillah kemarin sudah lumayan bongkar pasang ya anak-anak ya. Di Bradelnya cukup banyak, terutama Siti ya. Tapi alhamdulillah hari ini juga Siti tertata, alhamdulillah di Eki juga sudah melalui selamat. Tapi ya nanti tentang nilainya nanti ya. Terima kasih Budin. Saya akhiri anak-anak semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Kalau dari saran-saran Budin tadi tidak ada penolakan kok. Insya Allah berarti kira-kira diterima ya. Tinggal nilainya tinggal aja. diperbaiki. Ya. Tinggal diperbaiki. PKL ya. Saya kira PKL ini termasuk datanya banyak, jadi tinggal membahas saja. Justru menata kalau PKL nggak dapat data itu malah yang pusing. Datanya misalnya, waduh ini, ya itu malah susah ya. Ini datanya banyak, tinggal dibahas ya. Bu Eni jangan lupa rujaknya Bu Eni, sudah 3:30. Ya Allah, saya ngerti. Diantarkan Pak Basuki. Pak Basuki ngantar ke sini nih loh. Saya ini tadi kepikiran ngambil. Ngepun, saya tetap rian nggih, karena harus bayar rujak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.